jangan lupa bahwa anak-anak itu melalui proses belajar. Perilaku anak-anak itu sebenarnya adalah hasil belajar. Hasil belajar atau hasil dari apa yang dia dengar, dia rasa, dia lihat, dan dia tiru, ya kan, dari lingkungannya. Kita sama-sama sudah sepakat itu tidak boleh diucapkan di rumah. Mari bina hubungan yang baik dengan suami istri. Pertengkaran sehebat apapun, hindarilah kata-kata kasar itu. Dan kalaupun sampai harus bertengkar, jangan depan anak kita. Supaya kalau nggak sengaja keluar kata-kata kasar, tidak terdengar oleh anak-anak kita ya. Yang paling ideal adalah tidak pernah mengucapkannya. Namun kalaupun pernah mengucapkannya, boleh sampaikan pada anak kita bahwa kita pernah bersalah dan kita minta maaf pada anak kita. Pernah memberikan contoh yang kurang baik dan kita akan berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Yang pasti, apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak kita. Anak kita belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, terutama dari ayah dan ibunya. Jadilah ayah ibu yang layak untuk diteladani. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas yaitu mengenai berbicara. Tapi berbicara yang seperti apa nih? Yaitu mengatasi anak berbicara kasar. Wah, kalau sudah berbicara kasar tentu menjadi kekhawatiran bagi banyak orang tua. Jangan sampai anak saya berbicara kasar atau melontarkan perkataan yang tidak baik. Lantas kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi anak yang berbicara kasar? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ini berbicara kasar ya, kan kita pengennya ngomongnya baik-baik aja nih Bu Helena. Iya dong, biar ini kayak udara di bawah pepohonan yang hijau-hijau gitu ya kan. Kalau anak adem-adem gitu ya Pak ya. Kalau ngomongnya enak kan kayaknya bayangan kita sebagai orang tua, wah tentram banget nih. Tuh, rasanya napas juga lega ya. Bener. Tapi gimana kalau misalnya anak udah berbicara kasar? Itu saya rasa sakit hati shock. Biasanya orang tua ya. Betul. Shock, sakit hati, terus merasa apa tuh namanya ditantang, merasa dijatuhkan, macam-macam, sehingga akhirnya bisa meledak deh tuh. Waduh, anaknya kasar, mamanya super kasar. Jadi banyak banget ternyata yang ditimbulkan responnya ya, karena berbicara kasar. Biasanya nih Bu Helena, anak-anak tuh mulai berbicara kasar tuh karena apa nih? Oh, kirain karena umur berapa ya? Ya, saya mau nanya karena ya bisa jadi dari usia berapa atau karena apa juga? Yang pasti anak itu berbicara kasar karena dia mendengar bahasa yang kasar, gitu. Mana mungkin dia bisa mengenal kata kotor tertentu kalau dia nggak pernah dengar itu, ya kan? Jangan lupa bahwa anak-anak itu melalui proses belajar. Perilaku anak-anak itu sebenarnya adalah hasil belajar. Hasil belajar atau hasil dari apa yang dia dengar, dia rasa, dia lihat, dan dia tiru, ya kan, dari lingkungannya. Nah, mestinya sih bukan dari rumah lah ya. Masa sih papa mama kasar? Enggak dong. Ya jangan gitu. dong. Tapi bisa jadi papa mama nggak sengaja nih, karena mungkin udah jengkel sama istrinya, akhirnya jeder ngomong kasar gitu. Lupa ada anak. Iya, lupa ada anak. Nah, istrinya lebih parah lagi gitu kan. Wah, kamu itu, udah langsung ngomongnya kasar. Nah, karena dia sudah menangkap apa yang dia dengar, dia lihat. Nah, itu satu saat dia punya kesempatan di posisi yang juga menjengkelkan dia, akan dia keluarkan deh apa yang sudah dia dengar itu, gitu ya. Tapi perlu diingat sekali, yang utama tadi yang saya bilang berulang-ulang bahwa itu adalah hasil belajar. Jadi nggak mungkin seorang anak bisa melontarkan satu perkataan kalau dia nggak pernah dengar. Nah, bisa jadi dia nggak ngerti artinya itu ya, Bu Helena ya. Betul. Jadi kalau saya di sekolah tuh ada anak yang ngomong kotor banget deh.
aduh ini anak kelas berapa sih, anak kelas 5 kok bisa ngomong kotor ini gitu. Terus gurunya, wali kelasnya gini, aduh kamu kok bisa ngomong kayak gitu. Udah dia udah hopeless karena udah coba diajak ngomong, diulang lagi akhirnya dibawa ke ruangan saya dong, ya kan. Nah waktu saya ngomong kayak gitu, emang kamu tahu itu artinya apa? Dia nggak mau ngomong, mungkin antara tahu dan nggak tahu. Oke, kamu nggak akan bisa keluar dari ruangan ini sebelum menjelaskan loh. Kamu harus jelaskan dulu kenapa kamu ngomong seperti itu. Kamu tahu artinya itu apa. Terus apa tuh namanya, kalau yang menyebut nama binatang pada temennya gitu ya, apa dia bilang, iya aku kesel. Kamu tahu nggak tuh yang kamu sebutkan tuh nama binatang kan? Coba kamu gambar deh. Gambar sama dia. Digambar. Saya nggak ngerti itu gambar apa itu. Kok kayak nggak mirip dengan misalnya anjing gitu. Anjing kayak nggak begini, anjing. Digambar sampai detail akhirnya. Oh iya dekornya ya, iya. Sekarang saya tanya, tuh teman kamu kakinya berapa? 2. Nah ini berapa? 4. Sama nggak? Enggak kan? Kok bisa sih kamu ini? Kamu bisa ngerti nggak sih namanya anjing tuh kayak gimana? Ini orang kok dibilang anjing? Waduh, kamu kayak mesti belajar lagi di TK nih. Diam kan akhirnya. Iya ya, kayaknya kamu perlu belajar lagi untuk membedakan mana yang orang, mana yang binatang. Selesai, nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Nah, ada lagi lebih parah ya. Apa tuh kata-kata kotor tentang hubungan suami istri. Aduh, itu dari mana lagi tuh ya. Dia ngomong kayak gitu sama temannya. Anak baik loh ini. Maksudnya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ngomong seperti itu. Terus karena gurunya sudah hands up, akhirnya ke ruangan saya. Terus saya bilang gini, coba dong, kamu jelaskan apa sih itu yang kamu sebut tadi itu apa sih? Itu loh mem, laki-laki perempuan. Terus ngapain laki-laki perempuan? Ngobrol? Bukan mem, bukan. Terus ngapain makan? Bukan. Saya pura-pura nggak tahu. Coba dong kamu gambarkan, digambar sama dia. Saya shock loh. Kok? Ini kamu pernah lihat di mana nak? Itu mem, ada anak-anak suka main begini-beginian. Siapa itu? Anaknya tukang jualan ini sama anak tukang jualan ini. Kamu lihat? Iya. Oh, mama papanya tahu nggak? Enggak, mem. Oh alah, akhirnya saya konseling malah jadinya kan. Saya konseling. Jadi saya bilang sama orang tua, tolong ya, jangan biarkan anak Anda liar ke sana kemari tanpa kita tahu dia di mana. Karena tuh anak umur 5 tahun loh yang melakukan itu. Waduh. Hubungan suami istri itu anak umur 5 tahun loh. Ya, dan ini murid saya melihatnya gitu. Ngeri kan? Karena apa? Katanya mereka sudah lihat mama papanya gitu. Jadi ya itu tadi saya bilang, itu adalah proses belajar. Ketika dia akhirnya bisa mengucapkan itu, karena mungkin di antara teman-temannya biasa mengucapkan itu. Ya kan, mengucapkan itu dan bahkan diperagakan lagi, alalala, ya kan? Ini bahaya sekali. Itu dia. Jadi ya boleh kita memberikan anak kita kesempatan untuk bermain, tapi jangan sampai dibiarkan terus kita nggak tahu dia di mana malam-malam. Terus saya bilang, itu jam berapa terjadinya nak? Malam-malam katanya, waktu bapak ibu sedang sibuk berjualan. Iya kan, nah itu dia ya. Jadi saya ini masih ngomong soal omongan kotor nih. Omongan kotor itu kan ada yang dimengerti oleh anak, ada yang tidak dimengerti sama sekali gitu ya. Ada juga anak yang ngomong yang bahasa kotor yang betul-betul dia tidak paham gitu. Dia tidak paham sehingga apa tuh namanya, saya tekankan sama dia, itu bahasa yang tidak baik untuk diucapkan, kata-kata yang tidak baik diucapkan nak. Ya, jangan diucapkan lagi karena kamu kan orang baik. Kok orang baik berbicara yang tidak baik? Coba, mana ada pohon mangga, keluarnya pohon buah cabai, ada nggak? Nggak ada. Ya udah, kamu orang baik kan? Iya. Masa omongannya nggak baik? Selesai, nggak ngomong lagi. Jadi kadang-kadang kita perlu membuat anak itu paham bahwa yang dia lakukan itu tidak baik, tapi dengan cara yang tidak overreaktif gitu loh. Wah, ini menjadi concern bagi para orang tua juga. Karena kalau kita overreaktif, dari mana kamu gini? Wow, nggak marah kayak gitu ya. Nah, ada 2 nih yang bakal terjadi. Yang pertama, dia tidak akan lakukan lagi, tapi karena tidak mengerti, jadi people pleasure ya. Iya, jadi takut dia. Ya kan, karena takut gitu. Nah, yang satu lagi adalah dia akan malah penasaran. Malah dia akan cari tahu. Dia akan cari tahu.
dan dia malah mau melawan malah gitu. Wah. Karena apa? Dia merasa tersinggung, sakit hati, dan akhirnya dia malah mau cari tahu dan malah dilawan. Yang dibilang nggak boleh malah dikerjakan seperti itu. Oke, Bu Helena, kita masih akan membahasnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi anak yang berbicara kasar. Nah, Ibu Helena, ternyata tadi banyak banget ya anak-anak tuh bisa aja ngomong kasar karena memang dia gak mengerti atau bahkan karena dia mengerti. Dan itu akibatnya bisa panjang kemana-mana. Tapi saya jadi penasaran nih, biasanya anak-anak yang berkata kasar ini tuh di usia berapa? Mulai suka berkata kasar? Tergantung stimulusnya kapan munculnya. Waduh. Dia dengernya kapan gitu. Kalau dia dengernya umur 3 tahun, ya 3 tahun dia akan mulai. Wah, umur 3 tahun nggak kebayang sih Bu Helena. Kan imitatif ya. Dia umur balita gitu masih imitasi banget tuh. Apa yang dia dengar dianggap itu adalah sesuatu yang benar dan harus diucapkan juga gitu. Makanya saya paling nggak suka kalau anak-anak nonton film-film yang sering mengumbar kata-kata kasar gitu. Ya kan. Sinetron-sinetron yang dimana ada kelompok anak-anak kurang ajar gitu terus ngomong kasar sama orang tua gitu. Memang maksudnya ujungnya adalah mengajarkan supaya jangan begitu. Tapi kan anak-anak kadang-kadang nggak dengar semuanya. Dia nggak simak semuanya tuh sinetron. Yang dia dengar ada sepotong aja. Oh, keren ya. Itu idolaku artis itu yang keren itu ngomongnya begitu sama orang tua ya. Berarti dia akan lakukan hal yang sama kan gitu kan. Jadi saran saya adalah ya kalau memang kita mau anak kita nonton sinetron misalnya, ya mamanya di situ. Jadi jangan pernah membiarkan anak tuh sendirian dan karena, tanpa penjelasan ya. Iya, karena kita tidak bisa jamin tontonan ini apakah mempunyai konten yang aman buat anak-anak kita. Nah, kalau kita mau kasih kebebasan, dia mau nonton sendiri misalnya ya, sekali waktu boleh dong sekali-sekali ya. Nah, mendingan kasih CD, kalau saya kasih CD. Saya kasih VCD, waktu itu zaman dulu VCD, sekarang udah nggak ada lagi VCD ya. Karena bisa diatur di playlist kayaknya. Itu dia. Jadi kita udah cek dulu nih, kita udah nonton dulu. Kan kayak kita makan juga kan kita cicipi kan. Benar. Cicipi dulu, kepedesan, jangan nih kan gitu kan. Sama dong, apalagi itu makanan jiwa gitu. Ya kita harus cicipi dulu, nonton dulu lah. Waduh, kok begini? Depannya Donald bebek, kok tengah-tengahnya kenapa jadi begini nih? Gitu kan? Ini kayaknya mesti digeser nih, jangan. Cari lagi yang lain. Nah, kita tahu nih aman, baru kasih ke anak kita nonton, kan gitu kan? Jadi dia bisa kita setting lingkungannya adalah lingkungan yang aman buat dia. Memang satu saat nanti dia akan kita lepas. Gitu. Tapi kan paling tidak sudah disiapkan sejak kecil untuk berbicara yang baik, ya kan sudah mulai sejak di rumah tuh dikenalkan bahwa ini loh kata-kata yang nggak boleh kamu dengar, nak misalnya gitu makin gede ya. Jadi ketika dia mungkin remaja dia gaul dengan dengan berbagai macam tipe manusia gitu ya dengan kata-kata yang bersih atau kotor itu dia sudah bisa membedakan. Tapi kalau masih kecil kayak gini, imitasi masih. Dia akan terima apa adanya. A, B, C gitu. Tanpa dia mengerti apa artinya itu dia, kan. Nah, itu dia. Sebenarnya gimana kalau misalnya kita sebagai orang tua mendengar pertama kali nih, saya langsung ngebayangin gimana nih kalau saya dengar pertama kali, shock pasti kan. Anak yang berkata kasar, apa yang harus saya lakukan pertama? Iya, guru-gurunya di sekolah tuh masa dia ngomong kayak gitu, gitu kan. Apa tuh soal ukuran ukuran kelamin, waduh. Masalahnya kita berpikir, wow ini masih anak-anak. Padahal sebenarnya mereka begitu juga mungkin bukan karena berpikiran kotor ya. Bisa jadi dia ngomong kayak gitu ya karena kanan kirinya biasa ngomong kayak begitu nih teman-temannya di lingkungan dia gitu. Dan dia juga nggak ngerti-ngerti amat sih gitu. Nah, jadi memang kalau dia sampai ngomong seperti itu, ya kita sekali lagi ingat ya, jangan overreaktif. Artinya reaksi kita jangan berlebihan lah gitu. Ya, boleh. Kita harus tahan emosi kita. Kita harus ingat bahwa dia ini sedang bertumbuh. Dia ini sedang membutuhkan kita untuk mengajari dia, untuk menuntun dia, membimbing dia ke jalan yang benar gitu ya, mengucapkan hal-hal yang benar gitu. Nah, yang kedua memang kita bisa tanyakan alasan dia. Kenapa ngomong kayak begitu, Nak? Kamu sedang merasa apa sih? Misalnya dia marah-marah, dasar ini, misalnya ngomong kotor gitu kan, Mami tuh ini, waduh, kita kan ya pasti shock dari mana kata-kata itu kan gitu kan. Nah, kita jangan ngamuk,
Jangan ngamuk gitu. Jadi kalau seperti itu ya langkah pertama yang kita lakukan adalah tenang-tenang. Kamu sedang merasa apa sih? Kok kamu bisa sampai keluarkan kata-kata seperti itu? Kamu sedang merasa apa? Kamu lagi marah. Supaya dia bisa mengidentifikasi ini perasaan apa sih yang sedang berkecamuk di dalam diri dia sampai dia bisa keluarin kata-kata itu. Dia sedang marah, sedang frustasi, kecapean, jengkel atau apa nih gitu. Ya kan? Sudah. Jadi sumbernya dulu kita kita gali kenapa dia ngomong kayak gitu ya. Kamu sedang merasa apa? Nah, kamu sedang capek. Nah, pada saat kita menunjukkan empati kita, nah dia kan akan cooling down. Benar. Habis mama mau begitu, aku kan gini-gini. Oh kamu jengkel sama mama. Iya, kan aku kan tadi udah mau makan, tapi mama panggil-panggil terus, aku capek dipanggil terus gitu. Oh gitu, ya ampun. Jadi kamu marah sama mama ya karena mama panggil terus ya. Iya ma gitu. Terus tadi kenapa kamu pakai kata-kata itu? Kenapa kamu pilih kata-kata itu? Kamu tahu nggak artinya apa? Gitu. Jadi itu sekalian membantu anak mengenali apa yang dia rasakan. Iya, itu penting. Jadi ketika dia bilang, aku nggak tahu ma. Terus kamu dengar dari mana itu pertama kali? Si itu, si itu ngomong begitu waktu marah. Oh gitu, mama kasih tahu ya. Terus terang mama nih shock nih dengernya. Karena apa? Itu kata-kata yang tidak baik diucapkan nak gitu. Kalau kamu marah, ya sebaiknya kamu kasih tahu saja mama. Mama aku akan turun. Aku udah ngomong tapi mama nggak denger ya. Oke, mama minta maaf. Selesai kan? Betul. Selesai. Dan kita sudah dapat satu kesempatan untuk mengingatkan dia bahwa itu bukan kata-kata yang baik untuk diucapkan. Dengan cara yang tenang. Lebih baik, tenang ya. Jadi tidak bereaksi berlebihan, tenang, dan fokus pada tugas kita untuk menolong dia. Gitu. Karena kadang kan kita sebagai orang tua udah kaget duluan, iya, mau nggak mau kita jadi meledak, betul. Anak makin meledak. Itulah gunanya love your child ya. Pak, betul. Saling mengerti. Nah, apalagi Bu Helena, apa yang harus kita lakukan kalau anak kita berkata kasar? Kasih penjelasan yang sederhana. Ya, jadi ketika kita sudah sampaikan tadi bahwa itu nggak benar, kenapa sih mam kok dia ngomong seperti itu? Ya, bisa jadi karena dia sering mendengar seperti itu, ya. Nah, jadi kita bisa jelaskan sama dia, coba kalau kamu yang dikatakan seperti itu, misalnya kata binatang ya, misalnya, ya kan? Kamu ini? Ya, coba mami balikin ya ngomong ke kamu seperti itu. Kira-kira kamu nyaman nggak? Ini mama coba ya, mami tiru ya. Kamu gini gitu misalnya gitu, misalnya sama binatang gitu. Gimana rasanya? Pasti denger, iya sakit ya. Kok aku dibilang anjing ya gitu kan? Aduh sakit ya. Nah gimana rasanya? Sakit? Iya betul itu nak. Mami pun sakit tadi loh. Gitu. Jadi kira-kira bagus nggak kita ucapkan? Enggak kan? Udah jangan ucapkan lagi ya. Nanti menurut kamu salah nggak tadi mengucapkan seperti itu? Iya ya mam, aku udah bikin mama sedih ya. Iya. Ya sudah. Tadi mama minta maaf karena mama nggak dengar kamu ini. Kamu kira-kira perlu nggak minta maaf sama mami? Maaf ya mami, selesai kan? Waduh. Selesai. Jadi jangan diperbesar dengan berlomba menggunakan kata yang lebih kasar. Yang tinggi. Dia menggunakan satu binatang, kita 2, 3, 4 binatang gitu. Aduh, itu kalau begitu namanya membina untuk lebih kasar lagi. Dan ini yang perlu dipelajari oleh setiap orang tua. Bu Helena tenang dulu, kita masih akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengatasi anak yang berbicara kasar. Nah Ibu Helena, tadi Ibu Helena sudah katakan butuh yang namanya kita kasih tahu anak dengan tenang. Kita udah kasih tahu nih, dan di situ udah oke nih. Tapi ternyata anaknya ngulangin lagi. Tergantung ya, ini umur berapa nih. Nah, kalau dia umurnya mungkin ya usia balita gitu, di mana kemampuan dia berpikir abstrak belum nyandak ya, belum nyampe gitu. Kita menjelaskan bahwa itu tidak baik. Mungkin ada yang mengerti, tapi bisa jadi juga akan diulang lagi kalau dia dengar terus nih kanan kirinya, karena dia bermain di luar tiap sore, temannya ngomong kotor terus, ngomong kasar gitu ya. Gimana dia nggak terpengaruh gitu kan. Nah, tapi kalau kita diamkan, ya itu kan menjadi-jadi, bisa bertambah nih koleksinya ya kan.
gitu. Makin besar dia makin parah. Kita ngomong dari yang anak masih belum mengerti dulu deh. Ya, apa yang jadi harus kalau dilakukan? anak-anak yang balita seperti ini, memang kita perlu punya banyak strategi sih. Ya kalau strategi yang seperti ini dijelaskan nggak bisa, dikasih tahu bahwa itu nggak baik ya nak, nggak bisa juga diulang lagi. Ya kita perlu menggunakan konsekuensi negatif ya. Konsekuensi negatif maksudnya seperti ini. Nah, kamu kayaknya mami sudah bilang berkali-kali loh bahwa nggak boleh ngomong seperti itu ya. Kata-kata itu tidak baik karena apa? Itu menyakiti hati orang dan tidak pantas untuk diucapkan ya nak ya. Oke, kalau kamu ucapkan sekali lagi, kira-kira mami kira-kira mami akan lakukan apa yang kamu mau? Kamu akan mami pisahkan, nggak boleh bermain ya hari ini, atau yang kedua ya kamu berarti tidak boleh nonton seharian, pilih mana misalnya gitu ya kan. Nah anak yang lebih kecil lagi nggak ngerti kan. Nah kalau anak seperti ini kita bilang oke, kalau kamu ulang sekali lagi berarti kamu harus duduk di situ tuh, di sana di pojok sana, kita kasih bangku ya kan, misalnya apa sih itu yang kayak empuk-empuk gitu loh, ada pojok sana, terus gitu kan, namanya anak kecil ya, masih 3 tahun gitu kan, masih ngomong kotor lagi misalnya, ngomong ya apalah gitu yang kita benar-benar tidak bisa terima gitu, ya kita benar-benar terapkan gitu. Nanti dia nangis kan, dikejar kita kan, kejar kita nih biasanya gitu nih, pengalaman saya gitu, kejar kita, anak-anak di sekolah kan suka ada yang kayak begitu, kejar kita, terus ya tangkap lagi, di sini ya, oke, kamu belum boleh main nak, di sini dulu ya, karena kamu masih ngomong kotor dengan teman kamu, jadi belum boleh ya, di sini dulu. Ya umur dia berapa? Kalau 3 tahun ya udah 1 menit kali 3, 3 menit, ya kan? Terus kejar lagi dia, taruh lagi, ya pokoknya taruh aja sampai dia bisa tahan 3 menit. Gitu. Biasanya yang pengalaman saya tuh lama-lama dia akan nyerah. Akhirnya dia sedih juga sih ngeliatnya, tapi terus tega. Karena kan itu tidak ada tidak ada yang menyakiti secara fisik, tidak menyakiti secara verbal, secara emosional, tapi kita sedang melatih dia untuk belajar mengerti bahwa itu tidak diperkenankan dalam lingkungan sosial dia, ucapan seperti itu. Udah kita ingetin gitu. Jangan sampai belum pernah ngomong apa-apa tiba-tiba taruh di situ. It's not fair buat dia. Nah, biasanya setelah itu dia tidak akan pernah lakukan lagi. Nah, tapi kalau gimana anak yang udah lebih besar? Nah, kalau udah lebih besar, memang kita kasih konsekuensi negatifnya adalah bisa dengan mencabut kesenangan dia. Ya kan, misalnya dia tiap hari tuh nonton TV berapa lama nih? 1 jam kah? Gitu kan. Oke, kamu kayaknya masih ulang terus ya omongan seperti itu ya. Kita di rumah nggak terima ucapan seperti itu diucapkan di rumah ini. Kalau begitu, kita akan jalankan seperti perjanjian kita yang kemarin ya. Bahwa kita tidak akan nonton TV satu harian ini. Kalau kamu ulang lagi 1 minggu nih kita. Oke, gimana? Setuju? Oke, kamu jalankan lari nih, matiin TV-nya. Mami, ya udah kamu di kamar lah. Gitu. Santai aja ngomongnya. Emosi sih boleh, tapi keluarnya harus dingin gitu. Supaya apa? Dia juga akan belajar mengontrol emosi dia. Karena dia lihat dari maminya, dari papinya bisa mengontrol emosinya seperti itu. Wah, ini yang harus banyak dipelajari orang tua juga. Jangan bereaksi. Makanya kalau kita lagi gemes begitu tuh, kita sendiri kan lagi berjuang nih melawan emosi, ya kan? Latihan napas lah. Seperti orang mau melahirkan juga kan, supaya nggak terlalu sakit kan. Disuruh latihan napas kan, kita juga begitu, ya kan? Redakan dulu, tarik napas, sampai 5, 2 dikeluarkan. Nah, kalau anak tuh terbiasa marah, ngomong kotor, ngomong kasar gitu, kita bisa tanya sama dia, kamu kenapa sih? Nah, kok selalu mengutarakan banget? Nggak tahu, mau ngomong sendiri, aku keceplos gitu. Oke, gini, kalau kamu mau marah ya, mau marah nih, tarik napas dulu ya, nak, tahan 5 detik. Tua gapat mak, ya lagi. Gitu, baru kamu mau marah silakan ngomongnya yang lebih jelas gitu. Mami, aku kesel gitu. Adek, aku jengkel. Ngomong perasaan kamu apa gitu. Jangan ini nama binatang. Nanti itu akan jadi melatih dia ucapan seperti itu terus seperti itu. Sampaikan perasaan kamu apa? Kamu jengkel bilang, adek aku jengkel. Kenapa kamu ambil terus mainan kakak? Gitu kan. Adek, aku nggak suka kalau kamu cubit-cubit kakak gitu loh. Sampaikan perasaan kamu apa ya.
Jadi ucapkan, jadi supaya jelas. Oh, adik jadi tahu, kakak tuh jengkel kalau mainannya diambil. Gitu loh, Nak. Kalau kamu bilang binatang, 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 kan jadi bingung adiknya. Aku bukan binatang, Betul. orang kakiku cuma 2, gitu kan. Nah, Ibu Helena di waktu yang terakhir ini bisa kasih sedikit kesimpulan kepada para pemirsa sekalian. Yang paling utama adalah kerjasama di antara ayah dan ibu, bahwa kita harus sepakat nih, kata-kata apa yang boleh diucapkan di rumah dan yang tidak boleh diucapkan di rumah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita sama-sama sudah sepakat itu tidak boleh diucapkan di rumah, mari bina hubungan yang baik dengan suami istri. Pertengkaran sehebat apapun, hindarilah kata-kata kasar itu. Dan kalaupun sampai harus bertengkar, jangan depan anak kita, supaya kalau nggak sengaja keluar kata-kata kasar tidak terdengar oleh anak-anak kita ya. Yang paling ideal adalah tidak pernah mengucapkannya. Namun kalaupun pernah mengucapkannya, boleh sampaikan pada anak kita bahwa kita pernah bersalah dan kita minta maaf pada anak kita, pernah memberikan contoh yang kurang baik dan kita akan berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Yang pasti apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak kita. Anak kita belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, terutama dari ayah dan ibunya. Jadilah ayah ibu yang layak untuk diteladani. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Oke. Ini menjadi satu pencerahan kembali bagi para orang tua. Kalau misalnya kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, kita pun berusahalah menjadi orang tua yang baik. Dan ingat, selalu andalkan Tuhan dalam mendidik dan mengasihi anak-anak. Terima kasih kepada para pemirsa yang setia menyaksikan Love Your Child. Tetap terus saksikan Love Your Child di episode berikutnya untuk terus membahas, mendidik, dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom dan Tuhan memberkati.